pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Bukan kami menyembah mama kami Julia yang baik hati, dan bukan pada mama kami minta pertolongan ya Allah. Itu kaidahnya nanti dikembalikan ketika Al-Fatihah dibacakan selesai sampai tuntas, tapi dimakrifatkan, didalamkan pemahaman bahwa kita hanya menyembah Allah, maka ikhlaslah kepergian Bunda Julia. Dan hanya pada Allah kita memohon pertolongan, maka ikhlaslah kita bahwa kita tiada pun Bunda Julia, tetap kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi akhirnya bagaimana Bapak? Tinggallah kita mempersiapkan diri. Yakinlah kita Bunda Julia, Ayanda Wagimin berada di dalam dekapan cinta Allah yang Maha Suci. Surga insya Allah didapatkan nanti. Maka pertanyaannya, bagaimana kita nyusul beliau? Siapkanlah amal ibadah kita. Bagaimana amal ibadah itu dinikmati? Ikhlaskanlah kita di dalam mengerjakannya. Bagaimana kajian ikhlas mengerjakannya tadi? Dudukkanlah betul-betul kita hanya bergantung kepada Allah semata. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina wa arifatika muhabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Jumu'ah fi ayati saminah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madar wa sabqa tahiruka inna syarra dawabi indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, abangda yang dirahmati oleh Allah, jemaah malam ke-40 atas meninggal dan wafatnya ibunda kita Juliah binti Muhammad Yunus Ramlan. Semoga malam ini malam yang penuh dengan barakah, malam yang penuh dengan hikmah, terutama malam ini malam penuh dengan ta'limannya. Sungguh hakikat dari pelaksanaan malam ke-7, malam 40, malam 100, malam 1000. Kaji intinya adalah malam pengajian untuk memantapkan kaji, terutama anak yang ditinggal pergi, menantu yang disayangi, anak dan cucu yang dicintai. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, abang dan yang dirahmati oleh Allah,
Maka bila udah kita jadikan kaji utama adalah majelis ta'lim, tiada lagi mengatakan ini bid'ah. Dalam tanda kutip yang ingin memojokkan bahwa ini sesat. Tidak sesat. Asing ya. Badi'us samawati wal ard, kata Allah. Sungguh langit dan bumi itu dari tiada jadi ada. Jadi langit dan bumi itu pun bid'ah. Bid'ah itu sejatinya adalah tiada menjadi ada. Kita pun semua ini makhluk bid'ah nih. Dari tiadanya kita dulu sampai menjadi ada. Ya, makasih Pak ya. Minumlah baru bentar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak minum Pak. Alhamdulillah. Jadi kita semua ini bapak-bapak, abang dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini biar kita jelaskan, biar enak kita duduk, biar nyampe tujuan kita. Almarhum mak dan almarhum pun bahagia karena rumah ini menjadi majelis taklim yang luar biasa. Makanya ditempatkan mana yang menggeser dari yang tiada di masa Rasulullah hadir dan menyesatkan kita, melarikan diri dari meyakini Allah Subhanahu wa taala, baru itulah disebut dengan bid'ah dolalah. Jadi kajian dalam pelaksanaan pengajian malam 40 ini tiada mengapa. Makanya hakikatnya kita kembali kepada majelis taklim. Yang sayang nih kita adakan nanti adalah dengan tahtim tahlil, tapi tiada pengajiannya, tak berbekas pulang ke rumah nantinya. Inilah mengapa kaum tua mengadakan kajian ini, dan bahkan juga kaum muda juga tetap fokusnya kepada pengajian tadi. Biasanya kalau orang tuh langsung itu 1, 2, 3 ngaji terus itu. Jadi inilah kajian pertama bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka inilah yang kita syukuri, kita terima kasih kepada ahli bait yang di rumah ini. Meskipun sedih, udah 40 hari kita ditinggal pergi, tapi kabar berita gembira adalah rumah yang bertuahani jadi pengajian yang kita cintai, menambah hati rohani menjadi bertambah suci ke depan nanti dengan kajian rohani yang dapat menyejukkan hati, perasaan dan akal pikiran ini. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita atur pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, abang dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada kaji surat Al-Jum'ah ayat 8 tadi. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau semua lari darinya, wa innahum mulaqikum, sungguh ianya nanti tetap ingin menjumpai kita. Maka ada firman Allah yang lain pun menyatakan, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, kematian itu akan selalu mendatangimu. Walau kunta fi burudin musyayyadah, walaupun kita lari ke tempat tinggi yang kokoh, tertutup rapat. Ini dia. Maka dikembalikan kepada kupasan kajian soal Jum'ah tadi, bahwa inilah yang menyatakan bagaimanapun sayangnya kita kepada almarhumah Ibunda Julia, juga yang kemarin sebelumnya pun kepada Ayanda Wagimin, kita rombak-rombakkan kemanapun agar tak diincar malaikat Israel, tetap juga tak bisa terondokkan.
Gitu juga lah kita, Pak. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menghadapi kematian. Di manakah kupasan makna kematian nih? Ini dalam surah Jum'ah nih ayat 8 nih, Pak. Dari ayat 5 sampai 8, tapi kita ambil 8 saja. 5, 6, 7 menceritakan bagaimana sombongnya orang Yahudi itu. Ini orang Yahudi ini sudah diserahkan Taurat kepadanya untuk dipikul dan diamalkan. Ia kan orang tuh, pintar orang tuh, tapi tidak diamalkan orang tuh. Hingga datanglah kemurkaan Allah. Di ayat berikutnya menjelaskan juga bagaimana mereka mengakui tentang mereka adalah paling dicintai Allah dan paling layak untuk menghadapi kematian, karena mati itu di sisi mereka indah dan surgalah tempat mereka. Tapi sesungguhnya mereka tak berani mati. Ini yang tadi menyatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 94 juga mengatakan bahwa jelas kata di sana firman Allah bahwa tidak ada yang layak untuk mendapatkan kematian itu, karena mati itu indah, akan dibagikan surga oleh Allah, kecuali dia. Jadi anggapnya kita semua ini tak layak dapat surga nih, Pak. Itu makanya orang Yahudi itu tak suka dia masuk kita di dalam. Maaf cakap, Pak, sampai-sampai saking tak maunya berkembang dia kepada yang lain, kalau tiada lagi siapapun, anak perempuannya pun dikawininya biar hartanya tak pergi kemana-mana. Biar dapat keturunan, harta tadi dapat lagi ke anak tadi. Itu yang disebut incest, menikah sedarah. Makanya banyak di kalangan juga yang akhirnya keluar dan akhirnya masuk Islam, tapi tak dikatakan lagi Yahudi dan tidak dikatakan lagi Bani Israel, tapi dikatakan Muslim. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lanjutannya sumaturadduna ila alimul ghaib wasyahadah. Kemudian Allah balikkan semua itu kepada Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan menyaksikan. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kabarkan, beritakan kepada kita apa yang kita perbuat. Kenapa ini hamba angkat, Bapak? Abang yang dirahmati oleh Allah, sahabat kami si Andi sebagai menantu yang disayangi, suami dari anak almarhumah yang dicintai, bahwa di sini kita akan jadikan kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu sebagai guru. Terasa kalau sudah ayah dan ibu terutama ini pergi, barulah terasa sepi melanda diri. Saat ada, kita pun tak sanggup membagi lebih untuk mendampingi. Lebih selalu kita beralasan untuk mencari nafkah menghidupkan diri. Tapi ketika sudah tiada, kita kadang rela. Maka disitulah dengan kesadaran yang luar biasa, Allah bagikanlah kepada kita berduka selama 3 hari. Jadi hakikat dari 3 hari 3 malam itu, Pak, disitulah dia untuk betul-betul menyibak bahwa kematian itu pasti datang. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak kekal abadi. Yang ketiga, menyadari bahwa orang yang kita cintai akan pergi. Maka disitulah Andi keluarga besar di rumah ini menempatkan kaji bahwa Allah lah yang sesungguhnya yang paling dicintai. Bukan kita tak mencintai mama kita, ibu mertua kita, tapi disitulah kaidah cintailah Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya.
Setelah 3 hari, tutup pintu duka, masuk pintu aktivitas seperti biasa. Maka kenapa adanya malam ke-7, malam ke-40 menetralisir oleh kaum tua diadakan dan mentradisi pada kita sampai saat ini, agar jangan sampai gaduh ketika membicarakan tentang warisan. Tetap fokus dengan keterbukaan, menuju kelurusan, menuju kepada kebenaran yang telah dibagikan oleh Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari kupasan tadi, bahwa ini diadakan adalah untuk mengembalikan sebelum kita dijemput Allah dengan kematian melalui Israelnya. Siapkanlah diri sebelum datang mati. Maka dalam ini Bapak dan saudara sekalian dirahmati oleh Allah, apa yang harus kita lakukan dalam menyimpulkan kepasan kematian yang melanda kepada orang yang kita cintai? Sadarlah kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimanapun cintanya kita kepada Ibunda Julia binti Muhammad Yunus Ramlan, tapi sungguh Allah lebih mencintai almarhumah bunda yang kita sayangi. Yang kedua, sadar kita bahwa bukanlah kita nyatakan bumi ini kekal abadi. Sebenarnya yang cepat pulang duluan tuh, tempat yang kekal tuh mak kita nih. Kita masih dalam terminal kehidupan, Pak. Masih terminal kehidupan, Pak. Yang masih kita kumpulkan adalah tiket mau pulang ke akhirat. Jangan nanti sampai mati tadi tiketnya neraka tujuannya. Makanya sampaikanlah tiket kita surga nyampenya. Ini mudah-mudahan bahasan ini agak sederhana dalam nyentuh ke diri kita. Jadi hidup kita di dunia ini ngumpulkan uang beli tiket. Mana yang disebut uang tuh? Itulah yang disebut ibadah dan amal kita. Jadi kalau Bapak dan Abang dan mau tahu amal ibadah yang paling paten, ikhlas. 5 waktu pun Abang kerjakan sholat, qobliyah ba'diyah tak sempat digapai, tapi ikhlas mengerjakan 5 waktu tuh, itu yang lebih besar kajiannya, Allah terima dan Allah letakkan dalam dampingan sisinya penuh cinta, surga pun dibaginya. Tapi kalau sudah nanti bertagih, kita sudah dapat ikhlas tadi 5 waktu itu, tambah lagi qobliyah ba'diyahnya. Tapi janganlah pula nanti gak dengar kajian nih, Ustadz tuh bilang, oh tak ikhlas sia-sia, udah tak mau lagi aku sholat. Jangan, tak ada rugi sama Allah tak sholat kita. Tak ada untung sama Allah sholat kita. Dan tak ada rugi sama Allah kita tak sholat. Yang untung tuh kita. Dan yang rugi pun adalah kita. Itu dia Pak. Karena sholat itu bagaikan makan. Begaduh kita sama bini, awak lapar, merajuk, rasakanlah lapar tuh. Kawan pun tak tahu mau tahu. Yang penting dah aku masakkan sama abang tuh. Tak makan abang-abang lah. Rugi kita. Hanya gara-gara mata memandang tak selera. Padahal udah nyampe perut nanti tak ada yang digiling tuh ditengok-tengok lagi. Keluar pun berubah yang cantik tadi Pak. Iya. Bau lagi. Nggak ada tingkahnya. Nggak ada. Maka dalam ini Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ikhlas inilah yang ingin kita dapatkan. Maka Andi beserta istri dan keluarga besar, kalau betul-betul menunjukkan cinta kita kepada Ibunda Julia binti Muhammad Yunus Ramlan, ikhlaskanlah kepergiannya.
Kadang bicara ikhlas nih Pak, di lidah enak, di hati payah. Bagaimana Ustaz langkahnya biar makin duduk kajian ikhlas nih? Al-Fatihah. Setiap ingat Fatihah, tapi dibaca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan setiap ingat Fatihah, tapi nggak dibaca yang lain itu. Ya, soalnya ada kalau nggak Fatihah. Masya Allah. Jadi kajian itu yang ditempatkan nanti hakikatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Bukan kami menyembah mama kami Julia yang baik hati, dan bukan pada mama kami minta pertolongan ya Allah. Itu kaidahnya nanti dikembalikan ketika Al-Fatihah dibacakan selesai sampai tuntas, tapi dimakrifatkan, didalamkan pemahaman bahwa kita hanya menyembah Allah, maka ikhlaslah kepergian Bunda Julia. Dan hanya pada Allah kita memohon pertolongan, maka ikhlaslah kita bahwa kita tiada pun Bunda Julia, tetap kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi akhirnya bagaimana Bapak? Tinggallah kita mempersiapkan diri. Yakinlah kita Bunda Julia dan Ayanda Wagimin berada di dalam dekapan cinta Allah yang Maha Suci. Surga insya Allah didapatkan nanti. Maka pertanyaannya, bagaimana kita nyusul beliau? Siapkanlah amal ibadah kita. Bagaimana amal ibadah itu dinikmati? Ikhlaskanlah kita di dalam mengerjakannya. Bagaimana kajian ikhlas mengerjakannya tadi? Dudukkanlah betul-betul kita hanya bergantung kepada Allah semata. Allahus Somad. Allah lah tempat kita bergantung, bukan harta tempat kita bergantung, bukan tahta tempat kita bergantung. Kalau tak cukup pun harta, kita masih bisa hidup karena kita bergantung pada Allah. Bila Allah katakan kun fayakun. Itu Pak, di negeri antah berantah tuh berapa banyak udah pulau dipunyanya juga, dikorupsinya juga harta orang. Kenapa? Tak barokah hartanya. Karena dia bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung dengan hartanya. Harta orang pun disikatnya. Sakit kadang, hampir mati, hidup lagi, tersiksa, itu hanya dia yang tahu dengan Tuhannya. Kita tidak tahu, bini pun tak tahu, dia sendiri yang tahu tersiksanya hidupnya. Tapi untuk agar dia tak dapat malu, dia pun sombongkan diri. Tapi setiap tidur, siapa yang tahu? Hanya dia yang tahu dengan Tuhannya bahwa dia tak bisa tidur. Kalau bininya bisa itu tunjukkan mata itu tutup. Kenapa? Karena dia bergantung pada ciptaan Allah, bukan bergantung kepada Allah. Jadi itu yang kata Allah, carilah rezeki dari ridho Allah. Sedikit bisa jadi banyak, banyak bisa tak punya arti. Maka dalam hal Bapak yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dalam kupasan kajian kita di penghujung ini, jadikanlah kematian itu sebagai guru kita. Jadikanlah kematian itu sebagai madrasah kita. Mahal Pak, mahal. Orang yang kita cinta berpisah dalam kehidupan kita. Sampai detik ini 2016 Ayanda meninggal, 2018 Bunda meninggal, sampai detik ini masih teringat kita. Tapi apa yang kita lakukan? Al-Fatihah. Di samping sholat 5 waktu, memohon ampunan untuk dua beliau almarhumah tadi, ketika kita ingat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak ada celah setan dan iblis tuh mau menggoda kita. Kadang datang si korin jahat tuh.
Nyamarlah dia dengan wujud Bunda Julia. Awak pikir bunda awak tadi belum meninggal, padahal Korintus datang dengan bantuan setan. Akhirnya makin tak ikhlas awak Bunda Julia ini pergi, datang pula setan disuruh untuk bongkar kuburan nanti. Bahaya. Inilah, makanya Rasulullah nyampaikan, upayakan korin kita itu diislamkan. Karena hanya korin Nabi Muhammad yang langsung sudah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korin kita ini bagaimana mengislamkannya? Biasakanlah kita sholat 5 waktu, sholat juga lah korin tuh. Kalau biasa kita ke tempat yang tak diizinkan Allah, ya makin jadi-jadilah korin tuh. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang harus kita kembalikan, bahwa ikhlaslah kita dengan kepergian orang yang kita sayangi, maka di situ akan kita dapat kaji, kita bersabar dengan kenyataan yang kita hadapi. Maka kajiannya, syukurilah kita pernah bersama dengan almarhumah, sabarlah kalau kita berpisah saat ini. Tapi sungguh apa kata orang Padang, jauh di mato, dake di hati. Walaupun sudah dikubur ayahanda dan bunda kita, khususnya 40 malam sudah terlewati, tapi tetap teringat dengan pernah nyuruh kita sholat 5 waktu, nyuruh kita untuk ingat Allah yang Maha Satu, nyuruh kita untuk berakhlak mulia yang menjadi dituju, sehingga menghadapi hidup ini tidak pernah dengan gusah-gusu, yang ada hanyalah dengan kebahagiaan hati, senang walaupun tak punya uang. Artinya meskipun uang kita hanya berapa adanya, hati kita senang, anak kita pun senang, emak ayahnya selalu di hadapan, selalu membimbing dan mengajarkan. Itulah menjadi kekayaan yang utama. Apa guna harta kita banyak, entah siapa punya yang dirampas, tak pernah istri ditemani, tak pernah anak dikawani, semua marah-marah menjadi, serasa rumah itu bagikan neraka. Belum dapat neraka di akhirat, sudah dapat neraka di dunia. Tak ada lagi kaji, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita dengan mengingat kematian ini yang datang kepada kita. Kita sudah mempersiapkan diri. Andi beserta istri sebagai menantu si Andi, istri anak almarhumah yang dicintai, juga semua keluarga tetap jangan lupa untuk sholat 5 waktu dipenuhi. Doakan, maka insya Allah anak-anak kita kemudian, dan kita sudah mengakui bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan keluarga ini pada Allah yang kita cintai. Mudah-mudahan kajian ini dapat mendatangkan kepada kesejukan hati, menenteramkan diri, memahami yang kita siapkan adalah persiapkan diri sebelum datang mati. Maka tujukanlah hanya dengan mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak sekalian saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.